Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abul Fida Ismail bin Katsir atau yang terkenal dengan panggilan Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab Qasasul Anbiya bahwa setan pernah menjelma menjadi salah satu pengikut Nabi Isa bin Maryam selama 10 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan 2 tahun. Pada suatu hari, setan yang menjelma tersebut berdiri di tepi jurang dan berkata kepada Nabi Isa, "Ara'aita in alqaitu nafsi hal yushibuni illa ma kutiba li?" Bagaimana pendapatmu jika aku melemparkan diriku sendiri ke dalam jurang ini? Apakah aku tidak akan mengalami apapun kecuali yang telah ditakdirkan kepada diriku? Nabi Isa menjawab, "Inni lastu billadzi abtali rabbi, walakin rabbi idza syaa ibtalani." Aku tidak berhak menguji Tuhanku, namun Tuhankulah yang berhak mengujiku apabila Dia berkehendak. Dengan peristiwa ini, Nabi Isa kemudian mengetahui bahwa orang tersebut adalah syaitan. Oleh karena itu, beliau kemudian memutuskan untuk meninggalkannya. Dalam riwayat lain disebutkan, pada suatu hari Nabi Isa melakukan sholat di sebuah puncak gunung. Lalu iblis datang kepada beliau dan berkata, "Antal ladzi tas'umu anna kulla syai'in biqada'in wa qadar." Bukankah kamu orang yang memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi karena qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa menjawab, "Benar." Iblis pun berkata, "Alqi nafsaka min hadzal jabali wa qul quddir alayya." Jika begitu, maka lemparkanlah dirimu dari atas gunung ini dan katakanlah bahwa itu semua telah ditakdirkan bagimu. Lalu Nabi Isa berkata, "Ya la'in, Allahu yakhtabirul ibada wa laysal ibadu yakhtabiruna Allah azza wa jal." Wahai makhluk yang terlaknat, Allah lah yang menguji hambanya, bukan hamba yang menguji Allah. Dari kisah di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang hamba tidak bisa menguji takdir Tuhan dengan melakukan sesuatu yang membahayakan diri. Karena bagaimanapun Allah akan melakukan apa yang Ia kehendaki. Larangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri tersebut disampaikan Allah dalam firman-Nya, "Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Imam Ibnu Katsir juga mengisahkan suatu ketika iblis menemui Nabi Isa dan berkata, "Wahai Isa bin Maryam, yang keagungan ketuhananmu membuat kamu bisa berbicara sejak dalam buayan, padahal kamu masih kanak-kanak. Sementara tidak ada seorang bayi pun sebelum engkau yang bisa berbicara di dalam buayan." Nabi Isa menjawab, "Bal ar-rububiyyatu lil ilah alladzi antaqani thumma yumituni thumma yuhyini." Bukan ketuhananku, melainkan ketuhanan Tuhanku yang membuatku dapat berbicara. Kemudian nanti Tuhanku pula yang menjadikan aku mati dan menghidupkanku kembali.
Iblis lalu mengatakan, "Bukankah dengan keagungan ketuhananmu engkau bisa menghidupkan orang yang telah mati?" Nabi Isa menjawab, "Tidak sama sekali. Ketuhanan hanya milik Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikan orang yang aku hidupkan. Kemudian Allah menghidupkan kembali orang tersebut." Iblis selanjutnya mengatakan, "Wallahi la annaka la ilahun fis sama'i wa ilahun fil ard." Demi Allah, engkau adalah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Pada saat itulah malaikat Jibril datang lalu memukul iblis dengan kedua sayapnya. Iblis pun terlempar ke arah matahari. Kemudian malaikat Jibril memukul iblis itu untuk kedua kalinya dengan sayapnya. Dan iblis pun terlempar sampai ke sumber panas matahari. Kemudian memukulnya kembali untuk ketiga kalinya. Maka iblis pun masuk ke dalam lapisan ketujuh dari matahari. Lalu dibenamkan lagi sehingga iblis merasakan panas yang luar biasa. Kemudian ketika iblis berhasil keluar dari tempat tersebut, dia mengatakan, "Ma laqiya ahadun min ahadin ma laqitu minka ya ibna Maryam." Tidak ada seorang yang bertemu dengan orang lain yang seperti pertemuanku dengan engkau, wahai putra Maryam. Al-Imam Ibnu Katsir juga meriwayatkan suatu ketika Nabi Isa bin Maryam baru saja selesai melaksanakan sholat di Baitul Muqaddas. Setelah itu Nabi Isa meninggalkan masjid dan sesampainya di Aqabah atau jalan pegunungan, tiba-tiba beliau dihalang-halangi oleh iblis sehingga tidak bisa meneruskan langkah. Iblis mengisyaratkan kepada beliau bahwa ia ingin berbicara. Lantas iblis berkata, "Engkau tidak mungkin hanya seorang manusia biasa, wahai Nabi Isa." Iblis berbicara panjang lebar sehingga membuat Nabi Isa menunggu dia selesai berbicara. Namun setelah ditunggu sekian lama, iblis tidak juga selesai dari pembicaraannya, yang intinya adalah dia ingin mengatakan bahwa Nabi Isa bukanlah manusia biasa. Nabi Isa pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah malaikat Jibril dan Mikail dari langit. Melihat kedua malaikat tersebut, iblis langsung menghentikan pembicaraannya. Kedua malaikat itu kemudian melindungi Nabi Isa. Lalu Jibril memukul iblis dengan kedua sayapnya sehingga dia terlempar sampai ke lembah. Namun iblis kembali lagi menemui Nabi Isa karena dia memiliki keyakinan bahwa kedua malaikat tersebut hanya diperintahkan untuk memukul dirinya hanya sampai di lembah tersebut. Iblis kembali berkata kepada Nabi Isa, "Qad akhbartuka annahu la yanbaghi an takuna 'abdan. Inna ghadabaka laisa bi ghadabi 'abdin wa qad ra'aita ma laqita minka hina ghadabta." Aku telah memberitahu dirimu bahwa engkau tidak pantas menjadi manusia biasa, karena kemarahanmu ini tidak seperti kemarahan manusia biasa. Engkau bisa melihat sendiri apa yang terjadi padamu ketika engkau marah. Aku hanya ingin mendakwakan sesuatu yang menjadi hakmu, kata iblis. Aku akan memerintahkan golongan setan agar patuh kepadamu, dan ketika manusia melihat setan-setan telah patuh, telah taat kepadamu, maka mereka akan menyembah dirimu. Amma inni la aqulu an takuna ilahan laisa ma'ahu ilahun, walakinna Allaha yakunu ilahan fis sama' wa takunu anta ilahan fil ard. Aku tidak mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan satu-satunya. Akan tetapi Allah adalah Tuhan di langit dan engkau adalah Tuhan di bumi, kata iblis. Mendengar perkataan iblis tersebut, Nabi Isa lalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian berteriak sejadi-jadinya. Allah lalu mengutus malaikat Israfil.
malaikat Jibril dan Mikail menyaksikan malaikat Israfil yang turun dari langit. Sementara iblis terpaku diam. Ketika Israfil telah sampai ke muka bumi, dia langsung memukul iblis dengan sayapnya, sehingga iblis terlempar ke sumber panas matahari. Kemudian Mikail memukul iblis untuk kesekian kalinya, dan iblis tenggelam dalam sumber panas tersebut. Dia kemudian berkata kepada Nabi Isa yang masih berada di tempatnya, "Ya Isa, laqad laqitu fika al-yauma ta'aban syadidan." Wahai Isa, hari ini aku mendapati diriku sangat capek. Ini semua karena engkau. Kemudian iblis dilemparkan kembali ke sumber panas matahari, dan di sana dia ditangani oleh 7 malaikat. Mereka menenggelamkan iblis setiap kali dia ingin keluar dari sana. Lalu iblis berjanji, "Wallahi ma'ada ilaihi ba'du." Demi Allah, aku tidak akan kembali lagi menemui Nabi Isa, katanya. Demikianlah iblis akan selalu melakukan upaya makidah atau tipu daya agar orang-orang yang ahli beribadah terpeleset dari jalan kebenaran. Akan tetapi iblis tidak mampu menggoda Nabi Isa karena beliau adalah nabi yang maksum, selalu terjaga. Bahkan Nabi Isa mendapatkan pertolongan dari Allah dan Allah menguatkannya dengan malaikat Jibril. Allah berfirman, "Ya Isa bin Maryam, udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idh ayyadtuka biruhil qudus." Wahai Isa, putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Abu Hudzaifah meriwayatkan, setelah upaya iblis untuk menipu Nabi Isa gagal, iblis kemudian didatangi oleh para setan yang menjadi pengikutnya. Setan-setan tersebut mengatakan, "Sayyidana laqad laqita ta'aban." Wahai Tuanku, engkau sangat capek, sangat payah. Iblis pun menjawab, "Inna hadza 'abdun ma'sumun laisa li 'alaihi min sabil wa sa'udillu bihi basyarun katsira wa abuthu fihim ahwa'an mukhtalifah wa yaj'aluhum syi'an wa yaj'alunahu wa ummuhu ilahaini min dunillah." Sesungguhnya Isa adalah hamba yang maksum atau terjaga. Aku tidak memiliki jalan untuk menjerumuskannya, kata iblis. Aku akan menjerumuskan banyak manusia. Aku akan menebar kesenangan yang banyak jumlahnya. Aku akan membuat bermacam-macam aliran, dan aku akan menjadikan Isa serta ibunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji iblis kepada manusia-manusia setelah Nabi Isa. Dia berjanji akan menjerumuskan manusia-manusia sehingga mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah kisah iblis yang menantang takdir dan usahanya untuk menjerumuskan Nabi Isa. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.